Oh, presensinya kedua dan seterusnya tanda tangan ya? Ya. Oke ya, sebelum mengisi presensi, saya mau sampaikan pada teman-teman. Yang minggu lalu saya sampaikan bahwa kelas ini sebenarnya penuh ya. Terus kemarin saya sampaikan di grup, tapi ternyata belum ada yang merespon. Nah itu, ya ini kalau kayak gini saya nggak dapat tempat duduk. Ini kayaknya ada yang nggak masuk satu, karena kapasitasnya kan hanya 29 ya kelas ini. Karena yang satu tempat duduknya saya gunakan. Jadi totalnya ada 30 kursi dan 30 komputer. Jadi maksimal mahasiswanya hanya 29. Nah kemarin saya sampaikan kalau misalnya teman-teman alternatifnya pindah kelas atau nanti bawa laptop sendiri gitu ya sama background. Tapi kemarin saya menyampaikan hal ini pada PAA. Nah itu terus dibuatkan kelas baru. Jadi kelas barunya di hari yang sama dengan hari Rabu, jamnya jam 15 jam. Jadi saya minta kesediaan teman-teman yang bisa pindah kelas, tolong pindah kelas ya, karena ya demi kebaikan kita bersama. Gimana? Ada yang bisa pindah? Bisa? Ada lagi? Nanti sore berarti ya? Jam 3:30. Ada lagi. Jadi setidaknya terus gini, selain full ya, full 29 misalnya. Biasanya kadang-kadang itu ada salah satu atau salah dua komputer yang nggak bisa digunakan. Misalnya apa ya, suaranya nggak keluar atau nggak bisa nyala. Jadi jagani yang seperti itu deh. Misalnya kita apa jenisnya? Full 29, nanti misalnya ada yang nggak bisa digunakan kan bisa. Nanti sore ada yang kuliah lain selain ini? Ada. Apa? Yang nggak ikut kuliah nanti sore ada? Ada pasti. Gimana? Yang bisa sore? Yang nggak ada kuliah nanti sore jawab tolong. Ya satu sampai ke siji. Yang lain? Terus? Telu lagi? Mas aja dulu sih. Oh ini menyakiti kali, boleh. Ada lagi? Mau sampai ke telu? Jadi yang pengen batunya ya, mas saya kamu. Ayolah Rek, tolong Rek. Oke, jalan. Kasih. 1, 2, 3. Terus ada lagi? Yang nanti sore nggak ada kelas, pindah kelas mau ya? Ya. Kami bisa pindah. Jadi suruh DJ. Kelas. Pagi. Kami tak tahu ya. Udah bikin. Kalau sore kan santai boleh jadwalnya jam 6 sampai jam 6, tapi kan nggak mesti kita jam 6 kan yang lain masuk ikut kelas semua nanti sore. Siapa? Siapa? Kayaknya saya belum pindah nih, masa cuma satu. Soalnya bagaimanapun juga nanti pasti akan lebih pindah sama PA. Gitu. Soalnya gini, kemarin kan saya ngobrol sama PA kan, ini kelasnya penuh. Terus di kelas yang nanti siang juga penuh. Kelas yang Kamis ternyata penuh. Kan kemarin saya tawarkan Kamis kan ada kelas. Ternyata kelas Kamis penuh juga. Kelebihan maksudnya. Jadi
30 lebih. Nah, makanya saya apa namanya ya? Tidak. Terima kasih ya. Berarti yang pindah, yang fix pindah 1, 2 ya. Yang lain? Nyaman. Nah, iki wis. Pindah kelas aja mau? Biar nggak telat, kenapa? Suka telat deh. Nah kan ini ada ujian dulu sana deh. Oke, terima kasih ya. Nanti yang pindah kelas namanya silakan ditulis di grup ya, Dek, ya. Di grup pindah ini gitu. Nanti yang mau pindah kelas, yang baru datang, ini kan kelasnya full. Saya sampaikan lagi ya. Jadi kelasnya dibagi lagi dengan nanti sore jam 3:30. Oh, bisa pindah 3:30. Oh, kerja. Yang perempuan, yang lain, yang bisa pindah sore. Kenapa? Oh, kelas juga. Ini yang sini. Kelas juga kan? Ada rapat, masuk di ada rapat. Iya. Rutinan. Pasti rapat setiap Rabu. Iya. Yang tempat itu. Iya. Kalau misalnya enggak, ini kalau sekarang udah pindah sekarang nggak apa-apa, nanti tetap ikut kelas sekarang boleh. Mulai minggu depan ikut yang kelas sore. Jadi biar nggak nanti kesini lagi. Ya. Capek nanti. Kiwes kadung ini ya nggak apa, nanti mulai minggu depan yang pindah kelas sore katanya sore aja. Gitu ya. Terus gini, ternyata kemarin saya sampaikan di grup juga ya, ternyata kelas musik digital itu full 14 pertemuan tatap muka. Jadi kemarin kan sempat simpang siur ya informasi yang dari Prodi katanya ya. Dari Prodi katanya online. Jadi materinya diakses melalui e-learning, kemudian pertemuan kita hanya 7 kali. Nah ternyata kemarin konfirmasi ke BAA, musik digital itu hybrid, jadi pertemuannya tetap 14 kali, nanti tetap ada e-learning. Itu kalau misalnya 14 kali tetap muka, e-learning harus tetap diakses nggak? Iyalah. Harus. Saya, ini kan saya baru pertama kali dari sini, makanya aturannya tetap seperti itu. Iya. Yang penting nonton. Ya. Nanti diulang ya untuk mengulang apa namanya. Kalau misalnya lupa. Terus yang belum menyimak pertemuan tatap muka bisa menyimak di e-learning. Tapi e-learningnya belum rampung, maaf ya. Ini mata saya tuh kemarin saya paksa untuk ngedit, ternyata nggak kuat, belum kuat. Terus saya minta tolong ponaan untuk ngedit lagi, beliau banyak tugas kan, kuliah lagi, jadi belum selesai. Ini saya usahakan cepat selesai ya. Jadi memang kondisinya begini, jadi waktu saya belum bisa bertatapan lama-lama dengan layar komputer. Jadi ada untungnya juga, ternyata pertemuannya full 14 kali. Kita bisa nyimak pertemuan juga. Oke ya, kita mulai materi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar teori dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan mengenal not balok. Jadi not balok itu sebelumnya saya singgung sedikit. Pasti teman-teman dulu waktu sekolah sedikit banyak sudah pernah belajar not balok ya. Nah sekarang kita sambil mengingat-ingat kembali. Not balok itu yang pertama kita mengenal bentuknya.
Yang pertama bentuknya ada seperti ini, bulat, bolong, nggak ada isinya. Kemudian yang kedua, anggap saja ini adiknya ya. Adiknya itu seperti ini sama, tapi dia mempunyai tangkai. Terus dia punya adik lagi. Ini ada isinya, ada tangkainya juga. Adiknya lagi, ini ada tangkainya, ada benderanya satu. Terus adiknya lagi, iya, ada benderanya dua. Itu kita setidaknya mengenal 5 bentuk ini dulu. Terus selain bentuk, kita mengenal namanya. Nah, masing-masing ini seperti keluarga itu kan punya nama ya. Nah, ini kakak pertama namanya Nopperu. Terus kakak kedua kira-kira namanya apa? Not juga ya. Nanti nggak lanjut memahami nilai matematika atau gini, not seperempat. Nah, terus adiknya namanya not seperempat. Adiknya lagi not seper8. Terus adiknya lagi not seper berapa? Ya. Dari bentuk dan nama ini, kemudian kita mengenal yang namanya nilai. Nilai ini, jadi dulu mungkin teman-teman di sekolah kalau pernah belajar balok, ini langsung kita kenal, oh yang ini 4 ketuk, biasanya dia satuannya itu bentuk ketukannya 4 ketuk. Ini 4 ketuk. Nah sebenarnya itu benar, 4 ketuk, ini 2 ketuk, 1 ketuk, dan seterusnya. Tapi itu tidak selalu, karena nilai dari not ini itu ditentukan atau dipengaruhi oleh birama. Birama itu misalnya kita mungkin pernah dengar 4/4. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan birama 4/4 gitu ya, dimulai dengan ketiga. Jadi 1, 2, 3 Indonesia dan seterusnya. Nah itu birama 4/4. Artinya apa 4/4? Sekarang kita kenal juga birama yang lain ya, 2/4 misalnya, 3/4 misalnya. Duluan HP cara, HP-nya kesimpan dulu. Nanti duluan HP nanti ya. Birama. Ya. Nah ini apa namanya? Dari birama ini, nah kita bisa tahu nilai dari not ini, gitu ya. Misalnya, ini kan sama 4/4/4/4. Kalau yang atas berbeda, maksudnya gini, yang atas ini itu menentukan jumlah ketukan. Jadi ketukan ini, kayak detik itu setiap birama itu kamar-kamar ya, kamar-kamar. Jadi kalau dalam not angka kayak gini-gini, nah garis vertikal ini namanya birama. Ini birama 1, birama 2, gitu ya. Birama itu anggaplah kamar-kamar gitu ya, kotak-kotak gitu. Dalam satu birama, kalau 4/4 berarti ini ada 4 ketukan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau 3 ketuk, kalau 2 ketuk berarti ya 2 ketuk dalam satu birama, 1, 2, 1, 2 dan seterusnya ya. Begitu juga kalau dia 3 ketuk, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah terus 4 yang bawah ini menunjukkan apa? 4 yang bawah ini menunjukkan yang
menjadi patokan. Jadi 4/4 yang satu ketupnya, yang jadi patokan satu ketupnya adalah 0/4. Artinya kalau bilangnya 4/4 kali 4/4, 2/4, 3/4, yang menjadi patokan atau yang nilainya satu ketuk adalah 1/4. Gitu ya? Ini ya. Nanti kan yang atas itu menunjukkan jumlah ketukan tiap bilama ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus ini 1, 2 bilama 1, 2. Kalau 3 ya 1, 2, 3 gitu ya. Nah terus perempat yang bawah apa? Perempat yang bawah itu yang menunjukkan yang jadi patokan 4. Ini loh ya, 4 kali 1/4 kalau dari matematika. Sebenarnya nggak gini ya, maksudnya tuh enggak. Maksudnya gini, ini 4 ketukan yang jadi patokannya tuh 1/4 gitu loh. Ya Pak. Oh, jadi yang nilainya 1 ketuk tuh ini nilainya 1 ketuk. Nah, gitu loh deh. Yang lainnya menyesuaikan. Gitu ya. Kan 4, pokoknya kalau 4 berarti yang nilainya 1 ketuk itu 0/4. Yang lainnya berapa? Nah, ini berarti kakaknya berapa? Kan kelipatannya. Kakaknya lagi berapa? 4 ketuk. Makanya kalau 4 yang atas kan gampang. Oh, 4 yang atas sih pokoknya dalam satu birama berarti dia 4 ketuk gitu ya. 3 berapa berarti kan? Terus per-4-nya, yaitu ini jangan dibaca 4 tau, kan ada per-nya. Berarti itu Per-4 yang nilainya 1 ketuk, not 1/4 gitu loh. Not 1/4 itu nilainya 1 ketuk. 1 ketuk itu gini, 1 ketuk itu kalau kita ibaratkan kita melempar bola. Dan 1 ketuk itu enggak gini deh, kayak tepuk, dia enggak. Jadi dia ada bendalannya. Apa sih bendalannya? Kita melempar bola ya. Kalau kita melempar bola, dan pasti kan kita akan tangkap lagi. Kalau enggak, bolanya kan dinding. Ya kan? Nah, makanya 1 ketuk itu kita ibaratnya seperti kita melempar bola. 1 kan dia akan kembali ke tangan kita ya. Nah, itulah 1 ketuk itu begitu. 1, 2, 3, 4. Jadinya di sini. Artinya, misalnya ya, kita gambarkan 1 ketuk itu ke bawah dan ke atas ini ya. Ini adalah 1 ketuk. Berarti kalau ke bawah saja berapa ketuk? Setengah. Ini setengah ketuk ya. Kalau ke atas saja setengah. Bingung nggak? Kayak. Jadi kalau kita melempar bola 1 pasti sampai apa namanya? Kembalinya ke sini lagi gitu ya. 1. Jadi kalau itu 1, 2, 3. Berarti di sini. Kalau tuh atau tuh setengah. Jadi dia ambilnya berhenti ya, setengahnya berhenti. Misalnya kita bilang A 1 ketuk, kalau 2 ketuk baca 2 detik. Kayak cengkok. Kenapa? Kayak cengkok gitu. Cengkok. Bukan cengkok. Jangan bicara cengkok dulu. Kita istilah namanya kita belajar ketuk itu loh, panjang pendeknya itu ya. Jadi 3 ketuk. Gitu. Ya bedanya ya. 1 ketuk berarti dia 1 detik misalnya. 1 detik dengan bunyi A 1 detik dengan bunyi A 3 detik kan beda. Itulah simpelnya. Ini belum paham. Oke. Jadi gini, ini kan 4. 4 ini sudah paham ya? Nah, ketuk gantian sama. Terus per-4-nya ini gini. Ini kan 4. Sebenarnya 4 ya. Terus per-4. Per-4-nya itu maksudnya apa? Per-4-nya maksudnya gini. Ini setiap ketuk ya, ini not 1/4, not 1/4, not 1/4, not 1/4. Oh, berarti dari nilai Kayaknya dia bukan nilainya dari bawahnya kan? Kenapa? Dari yang Iya, pokoknya per-4 ini yang jadi patokan kan not 1/4. Ini 1 ketuk. Kalau yang lainnya
mengikuti. Oh kan seketuk ya, oke berarti aku juga ketok kan kakak. Aku 4 ketok karena aku kakak pertama. Oh, ya. Ngerti ya? Berarti kalau dalam birama perempatan, entah itu 2/4, 3/4, 4/4, mesti yang nilainya tetap ke ini. Jadi kalau ada not seperti ini, jadi itu isinya ya. Kalau perempatan itu isinya ini, oke? Ya, wes, kotaknya bung. Ya. Gitu. Ini kan karena ini sampai ketok kan, karena dia langsung perempat kan, gitu loh. Tuh, misalkan A, bunyinya A ya, ini A. Oke? Yes ya? Sibri banget. Kalau berapa gimana Bu? 2/4 ya sama, isinya ya kayak gini. Kan per-4 gini. Oh. Oke? Nah, ini kalau apa sih ya? Isinya langsung perempatan. Kalau misalnya ada gininya gimana? Ini kan 2 ketok. Nah, sekarang coba kita tambahin. Misalnya, yang penting 2 ketok ya. Iya. Kalau ada notnya seperti ini gimana ya? Berarti notnya 1 kan dia udah 2 ketok. Oh. Oke? Jadi kan 2 ketok kan? Iya. Tapi A-nya yang satu tadi. Panjang. Semuanya panjang. Kan A 1 ketok itu begitu. Kalau 2 ketok panjang ya? Ya. Oke ya. Berarti kalau ada not seperti ini, misalnya ini kan 4 ketok, bisa saja notnya tuh bentuknya gini. 1, 2 kan, terus gini. Ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Atau ada gini saja, ini sudah 4. Nah terus, ya, sampai sini Pak. Ada sisi dulu lah. Iya. Gini, nanti ya, nggak usah nanti nggak rumit. Ini kita belajar ini, makanya kenapa hanya permukaannya saja kita belajar not balok, terus nanti kita belajar intis ya. Kita belajar bunyi itu menggunakan ketuk ini. Nanti kalau di Fruitilu, ini bentuknya bukan not balok begini. Kalau not balok ini kan kita bisa pakai Sibelius namanya. Sibelius itu ya apa namanya? Bentuknya not balok kayak gini. Bikin musik, tapi bentuknya pakai not balok. Kalau di aku tidak ada. Di Fruitilu nanti hanya kotak-kotak kok. Yang total. Jadi hanya kotak-kotak. Jadi misalnya ya, nanti kan ada gini. Ini ya. Ada kolom-kolom gini kan. Nah terus di sini gambar pianonya digambar miring ya. Nah ini. Nah terus nanti di sini tuh kita dari belajar sini, oh ketukan tuh begitu. Yang penting kita ketukan tuh begitu. Jalannya ketukan tuh begitu. Gitu ya. Nah nanti di sini oh 4 ketuk tuh panjangnya gimana? Misalnya ini 4 ketuk kotaknya segini. Gitu kan nanti kalau dulu kan. Kalau 2 ketuk, oh berarti dia di sini kotaknya. Benar ya? Kalau 1/4 ketuk berarti dia lagi. Setengah ketuk ada ini, terus 2 ketuk misalnya. Ya, gampang kan kalau gitu tuh nanti gampang. Sampai sekarang. Tuh. Jadi nggak rumit-rumit, tapi kita perlu belajar ini biar kita lebih mudah memahami ketukan. Kalau misalnya saya langsung menjelaskan bentuk kotak-kotak kan makin rumit, gimana dong? Hanya bentuknya kotak-kotak kok. Gimana caranya kita membedakan 1 ketuk, 2 ketuk, setengah ketuk? Makanya kita ya sedikit aja lah belajar kalau sekedar kita bisa memahami ketukan itu gimana, gitu ya? Iya. Makanya nggak usah khawatir nanti mungkin apa nongkrong terus enggak. Itu, nah lanjut ya. Terus dari sini, ini sudah paham ya? Saya lanjutkan. Nah ini ya. Kalau birama itu kan itu tentunya 4/4, 2/4, sama 3/4. Ada kemungkinan kayak 4/8, 2/8 gitu. Ada dong. Ada. Saya dulu ya. Kita sampai sana. Ada. Yang per 2 juga ada nanti. 2/2, 3/2 gitu ya. Nah, sekarang ini adiknya ini. Kalau yang di kotakan ini not 1/4, karena per 4 ya. Yang nilainya 1 ketuk kan not 1/4 karena per 4. Nah, berarti ini juga menyesuaikan. Not yang punya bendera 1 nilainya berapa ketuk? Setengah ketuk.
tadi kita sudah sedikit menyinggung setengah ketuk ya. Setengah ketuk itu dia ke bawah saja atau ke atas saja. Gitu ya, setengah ketuk. Terus adiknya lagi yang benderanya 2 seperempat. Seperempat itu gimana Bu? Seperempat itu berarti dia dibagi lagi. Gini. Berarti dia AA. Kalau ini bedanya ya. Misalnya ada gini ya. Ini kan seperempat jadinya 1 kan? Jadi dia punya A. Seperempat pendek-pendek dia punya A-nya tuh pendek-pendek. Gitu. Gitu ya. Sampai sini gimana? Bingung apa enggak? Kira-kira apa ya? Rumit nggak? Apa ya? Lumayan ya? Susah. Bentar Bu, yang nilai belum. Oh, masih di sini? Masih nilai? Ya. Oke, setelah ini kan kita ke per 2 ya. Ke per 2, di nomor per 2 nanti mungkin kamu ada gambaran. Oh, ternyata teks ya. Oh ya. Semoga ya. Semoga. Nah sekarang kalau bilangannya itu per 2, misalnya ya atasnya panjat ya, saya nggak bingung perbandingan ya, 4 per 2, terus 2 per 2, 3 per 2, misalnya gitu. Atasnya kan sama, berarti kalau atasnya sama, kalau 4 per 2 sama, dalam satu birama ada 4 ketukan, gitu ya, sama. Ini juga 2 berarti ada 2 ketukan, 3 ada 3 ketukan. Tapi, nah ini, tapi sekarang karena dia per 2, ingat ya, atasnya kan sama, nomor sama ya, kalau 4 berarti dalam satu kamar ada 4 ketuk dan seterusnya. Karena sekarang yang karena dia per 2, maka yang jadi patokan adalah not seper 2, not setengah. Ini mana not setengah ini? Ya, sekarang kita baca itu, setengah itu not seper 2. Not seper 2. Oke. Maka sekarang yang jadi patokan kalau bilangannya per 2, 4 per 2, 2 per 2, 3 per 2, yang jadi patokan bukan lagi 0/4 karena kan dia per 2. Berarti yang nilainya 1 ketuk berapa? 1/2 kan per 2. Kalau tadi kan per 4 yang jadi patokan kan 1/4. Terus ini kepala gune ya, kepala sukunya kalau per 4 kepala sukunya 1/4. Oke? Gitu, anggaplah kepala sukunya kan itu per 4. Kalau dia namanya per 4, 4 per 4, 3 per 4, 2 per 4, yang jadi kepala sukunya adalah not seper 4, gitu ya. Jadi kepala sukunya itu. Nah sekarang kalau per 2, 4 per 2, 3 per 2 ya, yang jadi kepala sukunya not berapa? Seper 2. Ya kayak kepala sukunya ganti gini, gitu ya. Ini nilainya berapa tuh? 2. 1 dong. Kepala sukunya nilainya 1. Kan dia untuk patokan. Oke ya. Ada gambaran? Oh, gitu. Oke ya, kalau dia itu 1 ketuk, berarti kakaknya berapa ketuk? 2. Terus adiknya ikutin aja ya, setengah ketuk, ini 1/4 ketuk, 1/8 ketuk. Nah, mungkin dulu seperti tadi ya di awal saya singgung sedikit, di
di sekolah dulu, kalau misalnya kita baca non balok langsung wes ini kok pada top gitu dan seterusnya ya. Mungkin ini nggak dibahas karena apa? Ya jenisnya ada cilik ya, itu kan nggak bingung. Terus pokoknya ini pada top, ini dua top gitu ya. Ya itu nggak salah, itu benar. Tapi tidak selalu ya, itu relatif, tidak mutlak. Tidak mutlak ini pokoknya ini pada top, ini dua top enggak. Itu benar tapi tidak mutlak, tidak selalu karena dia dipengaruhi oleh irama. Ya. Terus satu lagi kita mengenal irama per-8 ya. Dalam irama per-8 misalnya 4/8, 2/8, 3/8. Nah ini sama. Dalam satu irama ada 4 ketukan, tapi yang jadi kepala sukunya 1/8 karena per-8. Sekarang kepala sukunya ganti ini. Mana ya? Maka yang nilai satu ketuk jadi nilai 1/8 kan yang kepala sukunya. Mana ya? Ini kalau dalam irama per-8 yang satu ketuk nilainya 1 ketuk adalah 1/8. Yang lainnya mengikuti 2 ketuk, 2 ketuk. Gitu. Bingung nggak? Setelah ini kita praktekkan ya. Ya. Berarti kalau misalnya segalanya misalnya 4/15 terus 16 di situ Ya, ya jadi kepala sukunya itu. Iya. Ya. itu kan Ini. Iya. Karena dia mengikuti kepala sukunya. Kalau dalam irama per-4 kan kepala sukunya per-4. Ya kan? Kalau irama per-2 ini kepala sukunya jadi ini yang masuk per-2. Yang lainnya malah dong sama kepala sukunya. Saya mau tanya. Silakan. Misal kalau berarti patokannya misal 2/8, 3/8, jadi nggak bisa langsung urutannya langsung ganti kayak dari 2/8 terus jadi 3/2 terus lanjutannya. Maksudnya dalam sebuah lagu. Iya. Itu nggak bisa. Jadi misalnya ini apa 4/4 itu kan? Jadi kalau misalnya di nada itu tandanya gitu. Yang bentuk itu termasuk udah tanda gitu. Iya, ini notnya. Jadi notnya yang digunakan kan ini. Tapi nilainya itu tidak tergantung iramanya berapa gitu. Tergantung iramanya. Jadi kalau dia iramanya per-4, nanti yang nilainya 1 ketuk kan ini. Yang lainnya kan mengikuti gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita mau membaca, jadi gini, not ini kan sebenarnya huruf musik anggaplah gitu ya. Kalau kita nulis kan A, B, C, D, E, nah kita huruf itu bunyi-bunyian itu bisa ditranskrip, bisa ditulis menggunakan huruf-huruf ini, huruf musik ini. Jadi biasanya kan itu kan nggak kelihatan kan, suara kan nggak kelihatan. Suara nggak kelihatan, tapi sudah kita dengarkan. Nah terus bagaimana caranya kita mengabadikan itu dalam kelihatan gitu, tidak cuma suara. Visual. Nah itu, ya itu, jadi bisa dilihat, jadi visual itu ditulis. Kalau misalnya seperti orang bikin buku aja, misalnya orang apa ya mengajari seseorang tentang sebuah ilmu, langsung gitu kan, diajari menggunakan suara. Tapi ketika dia ingin mengajarkan ilmu itu ke orang lain yang tidak terjangkau oleh dia, nggak langsung bisa ketemu, nggak langsung bisa mendengarkan. Nah, sekarang kan bisa itu karena medianya sudah bisa banyak ya. Luas. Nah kalau dulu makanya orang menularkan ilmu itu, kalau saya ini nanti biar yang saya sampaikan tetap bisa dipelajari oleh orang-orang nanti setelah misalnya udah nggak ada, itu melalui buku, melalui tulisan. Buka, ditulis. Nah itu musik juga seperti itu. Jadi pokoknya intinya ini bentuknya seperti ini.
kalau nilainya itu tergantung yang digunakan birama berapa. Sudah? Ya, terus berarti tiap kepala sukunya satu juga dia punya nilai itu satu. Pokoknya kepala Terus suku. kalau naiknya kelipatannya berapa Bu? Ya kepala sukunya yang ini kakaknya berarti udah ketemu. Yang seperti ini udah ketemu. Kakaknya yang ini. Jadi kita harus hafal bentuknya, ini urutannya bentuknya. Oh kakak pertama bentuknya seperti ini. Kakak kedua seperti ini. Not penuh seperti ini, not seperdua seperti ini. Jadi kalau misalnya satu ketuknya 1/16, dua ketuknya 1/8 gitu ya. Ya. Kalau misal bentuknya dari 2/2 itu apa sama yang kedua? Kayak segambar yang 2/2 itu. Nah itu bentuknya itu apa yang sama kenapa beda lagi? Bentuknya. Kalau biramanya 2/2. Kalau biramanya 2/2, ini kepala sukunya ini. Tapi nanti bedanya dengan yang per-4, per-4, 4/2 sama 2/2 ya. Nanti bedanya jumlah ketukan di biramanya. Yang atas jumlah ketukan. Kalau 4 ya gini, bedanya gini ya bedanya ya. Ini 4/4. Oke, sama-sama 4 ya. Ini 4/2. Ya bahasnya. Terus ini 4/8. Atasnya sama-sama 4 ya. Nah, terus apa namanya? Kalau dalam ini gimana? Ini kamar-kamarnya. Nah, nanti di sini tuh sama-sama 4 ketukan. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Nah terus apa sih? Yang jadi bedanya tuh notnya di sini nanti. Kenapa? Kepala suku. Misalnya per-4 ya, per-4 kan yang jadi kepala suku kan ini. Not 1/4 ya. Nah berarti isinya bisa begini. Isinya nggak harus begini itu semua kayak ya tadi. Begini. Nah ini kan satu ketuk. Tapi kalau kayak gini bukan seperti ini lagi. Ini bentuknya jadi gini. Ini. Ya kan? Semuanya harus berisi. Pokoknya harus selalu 4 ketuk. Tapi nggak harus ini dulu. Sebentar, gitu ya. Semakin dalam. Hilang. Ini kan, ini udah jelas bedanya ya. Udah ya. Nah sekarang kalau misalnya gini, ini, terus ini, ya. Terus ini kan 1, 2, 3, tinggal 1 lagi ya. Misalnya diisi gini, dan gini boleh? Boleh ya, karena kan ini 1 ketuk. 1, 2, 3, 4. Oke? Yang penting 4 ketuk. Notnya nggak harus gini semua ya, bukan gini terus dilakukan. Gitu ya. Nah terus kalau ini sama dengan ini gimana ya? Berarti dia gini. Terus yang bentuknya ini yang 2 ketuk gimana? Ini kan? Ya. Persis ya, ini kok ini bodoh. Ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Iya. Oke, gambar ya. Terus ini ya, ini kan 1 ketuk gini. Yang 2 ketuk, yang 2 ketuk
Contohnya gimana? Gini lah. Ini kan jadi banget toh? Iya. Ya kan? Oh. Terus ini yang setengah ketukan gini. Sampai setengah kan jadi satu. Ini ya. Kita bedanya ya. 1, 2, 3, 4. Jadi gini lah, tak contohkan ya. Ini kalau bunyinya ya, ini kan nanti kelas gini ya. Nih, 1 kan? Ya. 1, 2, 3, 4. Terus ini 1. Nah kalau 2 ketuk berarti ya. Ini pendek, gini. Oh. Oke ya. Saya tinggal ya. Ini kembali ya. Ini 4/4 dimulai sudah dengan keempat ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Tapi dia nanggung. Biasanya kalau ada masuk ke ini pasti dia ada akhirnya. Gini. Kayak aneh kan? Sudah gitu jadi pas untuk ini. Oke, benar-benar. Gimana kalau kita coba bareng? Pasti keluar sih ya. Bareng. Ya, gitu ya. Gampang kan? Kawan orang otak. Terus selain itu, ya ini sudah paham? Oke, nah sekarang kita mengenal titik. Kita dulu belajar ABC lama kita mengenal titik, koma, titik 2 ya. Ini titik ini tau gak? Titik 2. Titik coba. Nah, titik, bentar ya, titik. Ya, saya dengar kabar katanya angkatan 2021 tuh banyak musisinya. Aplikasi musisinya apa namanya? Ilham. Ilham, yang main Jember itu tuh? Ya Ilham ya. Ya yang sering memproduksi musik kan juga kan ya? Iya. Oh iya. Tapi belajar balok belum pernah ya? Musik bukan anak balok. Ya kan kalau sebetulnya kan gampang ya dengan Ya, tapi gimana itu belajarnya otodidak? Kalau yang produksi musiknya anu Bu, emang otodidak, cuma kalau ada les itu les piano. Oh les piano. Berarti karena terbiasa dengan musik kemudian bisa membuat produksi musik di Fruity ya? Iya, di DAW. Iya, gitu kan? Iya. Oh iya, bukan Fruity ya, pakai apa? Gimana? Oh iya. Nah itu apa namanya? Gini ya, kenapa kita belajar ini? Karena kan karena kita belajar benar dari awal ya. Kalau misalnya gini, benar nggak ngerti musik sama sekali ya, biasanya nggak dengar lagu. Ya kan gimana caranya saya menyampaikan gini loh, nanti cara mengusung melodi gini kan ya susah. Nah makanya kita perlu belajar ini, step-stepnya gitu. Kita baca ritmis dulu. Oh ternyata itu dihitung dulu, ritmisnya gini, nanti baru ke melodi gitu ya. Kalau sudah bisa belajar, kalau sudah bisa memainkan alat musik itu lebih mudah. Karena apa? Sebenarnya misalnya pakai apa ya? Pakai feeling ya, pakai feeling aja kan bisa. Oh ini kalau bunyinya gini, ya ini kalau bikin di digital gini kan dengan gitu. Tapi karena kita perlu belajarnya dari nol, nah itu ya kita perlu belajar ritmis ini. Gitu ya. Nah sekarang kita mengenal titik dalam titik dalam not balok itu nilainya setengahnya
not di depannya, not di depannya. Jadi dia relatif dia tidak selalu. Misalnya ada not seperti ini. Ini berapa ketok dalam sekarang kita bahas yang perempat saja benar-benar perempat ya. Ini berapa ketok? Satu. Kalau ada titiknya, berarti nilainya jadi berapa? Satu setengah. Gitu ya. Jadi dia nanggung. Biasanya kalau ada not ini itu pasti akan diikuti pelengkapnya. Misalnya ini. Jadi ini dia benar berapa ketok kan? 1,5 ditambah setengah lagi. Itu. Kalau misalnya ada not begini, ini berapa ketok? 2 dalam 2/4 ya. Ini nilainya 2 ketok. Kalau ada titiknya, berarti titiknya nilainya berapa? 1. Kalau ada not seperti ini, berarti dia 3 dan seterusnya ya. Jadi dia setengahnya not depannya. Misalnya begini berapa ketok? 4. Kalau ada titiknya berarti berapa? 5. Jadi total 6. Kan setengahnya not di depannya. Oke. Gampang kan titik? Ya. Misal itu titiknya ada lebih dari satu. Titiknya lebih dari satu. Makanya habis titik pasti titik lagi atau apa bisa? Kalau misalnya titiknya lebih dari satu, kalau misalnya jenut angka biasanya iya. Kalau jenut balok enggak. Kalau jenut angka memang ada. Misalnya nanti setelah ini kita bahas jenut angka ya. Kalau ini jenut balok. Kalau jenut angka, nilainya titik itu 1 ketok. Gitu ya. Misalnya kita ada ini misalnya titik. Nah berarti mi-nya berapa ketok? 4 kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau dalam not angka titik itu nilainya 1 ketok. Jadi itu bedanya titik di not angka sama titik di not balok. Gampang kan titik? Sama. Nah terus nanti kita juga ini ya, kalau misalnya agak mudah teman-teman yang memang baru belajar musik, mungkin yang bisa musik dia akan gampang ya, membuat pola di dulu itu gampang. Kan tinggal ya bunyinya gini, panjangnya segini gitu namanya. Tapi kalau enggak nanti kita bisa nyontek not angka. Misalnya sing gampang-gampang kan lagu nasional, lagu daerah gitu ya, ada not angkanya kan. Nah nanti itu nanti kita akan mengubah not angka itu ke begitu misalnya ya. Jadi untuk merangsang teman-teman, oh ini tuh apa nulis sebuah melodi itu gini gitu ya. Nah, itu nanti not angka itu kita juga nanti kena bendera ya. Ini kan ada bendera ya. Bendera nanti di not angka. Di not angka ada bendera-benderanya juga. Bendera itu prinsipnya sama dengan not balok ya. Kalau benderanya 1 berarti dia setengah. Gitu ya. Misalnya gini. Ini kan gini. Ini ya. Ini kan mi do re mi misalnya gini ya. Ini kan satu ketok. Nah misalnya gini ada benderanya. Nah ini jadi setengah kan benderanya 1 sama dengan itu kan, kalau bendera 1 kan dia setengah ketok. Jadi ini jadi setengah ketok, ini setengah ketok gitu, prinsipnya sama. Kalau dia benderanya 2 ya sama, jadi 1/4. Misalnya ini do re mi fa, itu ada benderanya sret, berarti dia 1 ketuk. Do re mi fa gitu ya. 4 sama dengan ini nanti ini itu
benderanya dua tapi digabung gitu ya. Kalau ini yang benderanya digabung, kalau kayak gini ya ini ya. Ya, sekarang kita praktekkan ini, kita baca kepentingan definisinya ya. Oke, yang ini sudah tahan selesai. Bentar, boleh saya foto? Oh ya. Iya, tapi ini sebelum kita kayak nanti kalau ini buka kan ini kan belum ada bunyinya, karena kita belum hasilnya. Ya ini kan teknis bagus sudah. Nomornya gini dari nomornya gini, teknisnya gini. Jadinya gitu kan ya. Nah nanti kita ada gambar yang ya kan itu sampai berapa? Sampai berapa? Maksudnya begini, tanda atau C, dia sampai ini. Itu kan ada itu nanti kita masukkan password. Ini kan kita baca ritmis kan kita tahu dia ritmisnya ketukannya gitu. Nah, terus kita baca tangan kita tahu melodinya tingginya. Nah, setelah itu nanti kita masuk akord untuk mengiringi melodi kita. Melodi C itu kan sebenarnya lebih tepat disebut akord C ya. Akord C. Nanti susunannya kok C kita bisa bisa ya. Nanti kan kenapa kok C itu kan kalau kita belajar oh ya penting gitu soalnya gitu kenapa sih C karena dia susunannya C nadanya itu C E dan G di sini bisa nyusunnya kalau enggak kan kita tahu kalau kan jadi biar karena di sini tampilannya biar ya kayak bisa terjadi itu itu semisal yang bisa
selanjutnya ke atas itu atas yang bisa kalau gimana itu iya menentukan bentukannya tadi ya. Jadi kita lihat tapi nanti ya kita nggak kasih itu kita ya nyata saya sampaikan teman kan terserah yang penting itu tadi bisa bertanggung jawab benar nggak sesuai dengan ini nggak jangan-jangan misalnya tapi ya ini saya misalnya kita kata Itu cuma jadi patokan terkait transport jenazah oh ya bukan setelah ini kan kalau sudah ada ya ini kan ya aku bacanya dalam satu bar yang baru pada datang di nama. nah itu apa ya? Bar itu sama dengan sama ini ya, coba kita baca ini ya. Ini, sebentar. Ini, itu artinya kan ada benderanya satu tapi bagus. iya Yang ini, benderanya dua, ini. Dan terus saya ingatkan teman-teman kalau benderan ini berarti ini satu tetap ya. Jadi ini kita kasih contekan. Ini, ya. Ini betul. Ini ya. Ini satu betul. Ini setengah. Ini setengah.
Masuk. Ini pas ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, ini 3 ya. 3, terus ini 4-nya ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini dia. Jadi ini tuh tidak ini ya. Nah jadi ini 1 itu 4 ketuk. Kalau 1 4 ketuk yang saya 1 ketuk 4 nada. 2 gambar. A. Jadi 2 gambar. Lihat di slow motion. 2 gambar. Ya. 2 gambar. 2. Zero. Ya. Di slow motion. 0, 2. 1 ketuk cuma. Berarti bunyinya gimana dulu? Kalau ketuknya jadi terus gini, nanti kita ada ini segala cepat lambatnya ketukan. Gitu ya, jadi kan ada yang cepat baca itu namanya apa namanya? Apa yuk? Apa sih? Cepat caranya itu? Tempo. Oh iya. Tempo. Gitu ya. Jadi nanti ada lagu yang cepat, misalnya kayak apa ya? Pancasila. Kan? Gajah Pancasila. Gitu ya. Bicaranya kan enggak? 2, 3 gitu ya. Indonesia. Kita cepat ya. Indonesia. Nah, terus kembali ke sini. Ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Guys, tambah ya. Ketukannya mau gini, pas ini, dulu nggak ada gini. Ini opo gini. Kayak gini kan tangan saya di sini. Gini. Kalau gini berarti pantulannya ke sana. Kan nggak gini lagi ya. Oke, tambah ya. Coba segini. 1, 2, 3, 4. Ini juga ketuk semua. Bukan enggak, tapi beda dengan beda ya. Tapi ini A-nya sekali, tapi dia panjang. Kalau yang ini panjang lagi, 1 kali A tapi dia panjang 4 detik. Gitu ya. Nah ini ingat 1 ketuk dari 4A. 1 ketuk 4A. Bedanya ini 1A 4 ketuk. Kalau ini 1 ketuk 4A. Gitu ya. A. 1 ketuk ada 4A. Gitu ya. Terus langsung nyambung ke sini. Gitu ya. Oke. Oke ya, kita mulai. Hati-hati ya di lambat. 1, 2, 3, 4.
Tak tambahkan dulu ya, ada gambar ya. Ya. Dan 4. Sebelum deh. Sabar ya. 3, 4 gitu ya. Ya. Coba. Ayo, 3, 4. Bisa ya? Bisa. Sekarang kita coba kritik. Di sini apa ya? Sana darah. Berarti ya? Ya, saya tak mengisahkan mataku dulu ya.
Oke ya, kita belajar mempraktekkan titik terus sama ini. Tadi kan di sini kita ada praktekan ini. Satu tutup ada 4A ya. Yang ini satu tutup ada 2A. Nah sekarang ini ada 3A tapi dia beda. Sudah gini. Jadi yang ini setengah ketuk, kan dia benderanya 1. Kayak ini benderanya 2. Jadi ini, nah ini seperempat. Jadi ini yang ke bawahnya tuh bunyinya apa namanya? Satu A. Kalau di slow motion gini. A. Ya. Kalau yang ini kebalikannya. Yang ini. Kalau yang ini A. Yang ini A. Yang ini A. Yang ini A. Gitu ya. Nah terus ini nanti dia seolah-olah gini. Pokoknya kalau ada yang not gini, apa namanya? Ini seolah-olah dia langsung nyambung ke sini, karena kan dia langsung jatuh ke hitungan berikutnya, ketukan berikutnya. Gitu ya. Nah ini kalau ini kan langsung bunyi, jadi langsung bunyi gitu. Terus yang ini kan satu ketuk. Terus ditambah titik berarti tambah setengah ketuk. Jadi ini panjangnya 1,5 ketuk. Ya. Kalau 1 ketuk itu kalau setengah ketuk berarti ketambahan panjang setengah ketuk. Terus baru ke atasnya dia ini setengah ketuknya. Kalau ini berarti jadi 3 ketuk ya. 1, 2, 3. Oke, yang lainnya berapa ya? Setengah ketuk. Iya kan 2 ketuk ditambah titik tapi 2 kan 1. Berarti kan titik yang berapa tuh setengahnya harus banyak. Kalau titik yang ini nilainya berapa? Setengah. Karena di depannya 1. Ya, kalau ini titiknya berapa? 1. Karena di depannya 2. Sudah, ya kita praktekkan. Coba ya, kita contohkan dulu ya. 3, 4 Jadi ini juga ini seolah-olah tuh langsung kalau jatuh jatuh hitungnya ini ulang ya. Coba ya. 3, 4
kan kita belajar tanggungan ya. Jadi kan ini kita kan belajar teknis nyata ya. Jadi kan belum ada naik turunnya nada. Sentimeter. Jadi kita belajar tanggungan aja. Biar ada do re mi fa sol la si do. Ya. Muhammad Fahri nggak masuk? Sakit? Sakit apa? Sudah, ada yang ditanyakan? Yang pindah kelas sudah ya, betul ya. Ini ada yang ditanyakan? Oh, saya tunggu ini apa namanya kerelaan teman-teman yang mau pindah ke kelas sore ya. Ya tadi ada piro berarti? 3 coba. 3. 1, 2, 3. Baru 3 orang. Ada sih yang kelas pindah kelas kami juga satu. Berarti 4. Ada 4 orang yang di kelas sore. Maaf ya, di kelas sore kan sedikit. Ya kan? Kamu nggak mau pindah sore? Ada kelas? Nggak ada pindah. Pengen apa pindah sore? Pagi lebih enak. Saya morning people. Baru makan. Enak tadi kan kalau sedikit kan enggak yang terlalu rame. Pindahnya kurang berapa yang kurang yang harus pindah? Oh yang pindah? Ya. Ya, saya ada 10 orang lah. Ya maksudnya di kelas 10 orang. Jadi dari sini pindah 5 orang jadilah.
5 orang, nanti kelas yang sana 5 orang. Kan ini kalau dikurangi 5 berarti kan tinggal 20. Ini 32 ya. Ini kelas ini 32, berarti kurangi 5 27. Ya nanti kan sisa 2 kan, lumayan lah. Misalnya ada yang nggak bisa, nanti kan bisa. Atau 7 lah, 7 orang. 5 atau 7. Mau? Baru 4 orang di kelas sore. Saya liburnya cuma Rabu, lainnya sore. Oh gitu. Iya. Rabu sore ada kelas. Nah, ada maksudnya Kamis sore. Terus hari Senin itu ada apa? Ya ada sampai sore. Selasa sampai sore. Rabu ini aja. Ya nggak sampai sore. Iya. Istirahat sekali aja. Iya. Cukup yang di sore hari. Ya, wes. Ya nanti kalau ada yang berubah pikiran silakan konfirmasi ke grup ya. Ya wes, kalau nggak ada yang ditanyakan hari ini kita coba sampai di sini dulu ya. Waktunya sampai jam 12. Apa rela kalian ini di sini? Rela kan? Kalau praktek kan asik ya, kan rasa. Kira-kira ini gimana kawan? Apa ya? Rumit nggak? Rumit. Oh ya. Tapi nanti prakteknya nggak akan serumit ini ya, ya kan? Tapi ya itu apa namanya? Kita kan kalau dalam ranah pendidikan nggak mungkin saya ngajarinya, wes pokoknya ini kan nggak mungkin. Iya. Jadi itu semuanya harus dari bertanggung jawab. Kenapa begini? Jadi sabar ya, sabar kita belajar step-stepnya. Nanti prakteknya insya Allah nggak akan serumit ini. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat banget. Kurang lebihnya saya maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.